Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai struktur kepemilikan perusahaan. Jadi, sebenarnya di struktur kepemilikan perusahaan ini tuh nanti, intinya untuk menentukan, siapa aja sih yang punya kontrol, terus habis gitu siapa yang efektif dalam mengawasi si manajemen, kemudian, jenis konflik kepentingan apa aja yang mungkin muncul dan akhirnya, eee gimana, desain tata kelola perusahaan atau good corporate governance itu yang dibutuhkan di perusahaan-perusahaan itu tadi. Nah, jadi, eee, karena kan, setiap kepemilikan itu kan pasti setiap struktur itu nanti, menghasilkan pola yang berbeda, jadi konfliknya pasti beda juga. Yang pertama, kita lihat dari jenis pemiliknya. Ini ada kepemilikan institusional sama kepemilikan individu. Di mana, kepemilikan institusional ini tuh merujuk kepada kepemilikan saham oleh lembaga kayak, lembaga pensiun, kemudian ada perusahaan asuransi, reksadana, maupun bank gitu ya. Nah, lembaga ini tuh kan, mereka tuh kan mengelola dana dalam jumlah besar ya. Jadi mereka, pasti punya tim analisis profesional buat mantau investasi mereka. Nah, karena investasi mereka besar, jadi mereka tuh pasti punya inisiatif finansial yang kuat, buat mastiin perusahaan yang, yang punya mereka itu dikelola dengan baik, gitu. Nah, mereka itu juga pastinya punya kemampuan buat monitoring aktif gitu ya, kayak, menggunakan hak suara dalam RUPS, kemudian bisa berdialog dengan manajemen. Nah, itu alasan kenapa, semakin besar proporsi kepemilikan institusional, maka biaya pengawasan terhadap manajemen itu semakin lebih kuat dan tekanan transparansinya itu pasti, terhadap akuntabilitas itu pastinya meningkat. Selanjutnya ada kepemilikan individual, di mana, di individual atau retail ini tuh merupakan kepemilikan perorangan ya, dengan saham yang relatif terfragmentasi atau relatif kecil. Nah, dikarenakan kepemilikan mereka ini lebih kecil gitu ya, maka biaya pengawasannya itu nggak sebanding sama manfaat yang bakal mereka peroleh. Nah, ini tuh, bisa kita bilang juga, itu rational apathy, yaitu sikap pasif karena secara ekonomi nggak efisien gitu buat terlibat aktif dalam pengawasan. Nah, jadinya kalau misalkan perusahaan itu didominasi oleh investor individu yang pasif dan nggak punya mekanisme pengawasan internal, maka manajemen itu pasti punya ruang gerak yang lebih besar gitu ya. Jadi resiko moral hazardnya pun meningkat. Jadi, biasanya tuh kayak muncul ini, agensi teori agensi satu di mana ada, manajemen versus investor gitu. Kemudian, setelah ke jenis investor, kita masuk ke tingkat konsentrasi kepemilikan. Jadi di sini juga ada dua sama. Yang pertama kepemilikan tersebar dan yang kedua ada kepemilikan terkonsentrasi, di mana kepemilikan, tersebar ini bisa kita temukan gitu ya di Amerika Serikat, di negara-negara seperti Amerika Serikat atau Inggris, di mana, saham perusahaan itu dimiliki oleh banyak sekali investor-investor kecil gitu ya. Dan, nggak ada satu pihak pun yang megang kendali dominan gitu. Jadi di sini itu, yang paling umum juga sama kayak tadi, yaitu agensi problem type 1, yakni, konflik antara manajer sama pemegang saham gitu ya. Karena kan nggak ada pemilik besar gitu kan yang ngawasi. Jadi, manajer itu punya keluasan yang lebih besar buat bertindak gitu sesuai keinginannya sendiri, bisa aja gitu kan ya. Bukan untuk kepentingan oleh pemilik saham gitu. Nah, jadi di bagian ini, GCG itu harus menekankan pada penguatan Dewan Independen, kemudian ada di bagian komite audit, ada juga di bagian sistem kompensasi berbasis kinerja, sama mekanisme disiplin pasar seperti ancaman takeover gitu ya. Selanjutnya ada, si kepemilikan terkonsentrasi. Nah, ini tuh, maksudnya itu, yang punya saham atau investor ini ada dari satu sama beberapa orang itu yang punya saham lebih besar daripada yang lainnya. Jadi kayak, sebagian besar saham perusahaan itu tuh
dimiliki oleh satu atau beberapa orang saja gitu. Nah, ini tuh sangat umum sekali, bisa kita lihat ada di Indonesia maupun di negara-negara Asia gitu ya. Karena di sini tuh pengawasan terhadap manajemen itu pastinya lebih kuat karena kan ada pemegang saham pengendali gitu ya. Dan mereka punya insentif besar buat pastiin perusahaan itu berjalan dengan baik. Nah, di tipe ini itu pasti muncul yang namanya agency problem. Tapi kalau yang ini lebih ke agency problem 2, di mana ada konflik antara pemegang saham mayoritas sama pemegang saham minoritas gitu. Jadi pemegang saham pengendali itu pastinya punya kekuasaan gitu kan untuk menentukan keputusan strategis, nunjuk direksi atau ngontrol arah perusahaan. Nah, kalau misalkan kekuasaan mereka itu disalahgunakan, pastinya merugikan pemegang saham minoritas ya. Nah, makanya struktur kepemilikan terkonsentrasi ini, fokus GCG itu harus bergeser pada perlindungan investor minoritas. Kemudian ada transparansi transaksi pihak berelasi sama penguatan peran komisaris independen. Kepemilikan asing dan domestik. Kepemilikan asing dimiliki oleh individu, institusi, atau perusahaan yang berasal dari luar negeri. Lalu, cenderung mendorong penerapan Good Corporate Governance yang lebih ketat karena mengikuti standar internasional, karena dia kepemilikannya kan asing. Lalu, kepemilikan asing itu biasanya menuntut transparansi, akuntabilitas, dan pelaporan yang lebih berkualitas. Berbeda dengan kepemilikan domestik. Meskipun dimiliki oleh individu atau institusi, tapi perusahaannya itu berada dalam negeri atau lokal. Lalu, yang kedua adalah lebih memahami kondisi pasar, regulasi, dan budaya lokal karena sifatnya berdomestik. Lalu, pengawasan bisa lebih fleksibel, terutama pada perusahaan keluarga atau terkonsentrasi. Lalu, dalam beberapa kasus, kepemilikan yang sangat terkonsentrasi dapat mengurangi transparansi. Jadi, bisa bilang untuk kepemilikan domestik itu tidak begitu ketat seperti asing yang harus mengikuti standar internasional. Faktor penentuan tata kelola korporat, kualitas dan kompleksitas penerapan Good Corporate Governance atau GCG tidak hanya ditentukan oleh struktur kepemilikan, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh karakteristik dan kondisi operasional struktur perusahaan, ukuran dan kompleksitas bisnis, struktur modal terutama tingkat leverage, serta kinerja dan tekanan pertumbuhan perusahaan membentuk konteks penerapan Good Corporate Governance. Perusahaan yang lebih besar dan kompleks membutuhkan mekanisme Good Corporate Governance yang lebih formal dan canggih karena tingginya tantangan pengawasan dan asimetri informasi. Lalu, leverage yang tinggi dapat memperkuat Good Corporate Governance melalui pengawasan eksternal dari kreditor, sementara kinerja perusahaan memiliki dua arah dengan Good Corporate Governance, di mana Good Corporate Governance yang baik mendorong kinerja, namun tekanan kinerja yang tinggi juga berpotensi melemahkan pengendalian. Ukuran perusahaan dan tingkat kompleksitas operasional. Ukuran perusahaan dan tingkat kompleksitas operasionalnya merupakan salah satu pendorong paling fundamental terhadap kebutuhan akan struktur tata kelola yang formal dan kuat. Seiring dengan pertumbuhan perusahaan dari entitas kecil yang dikelola pemilik menjadi korporasi besar. Hal ini secara langsung menciptakan permintaan akan mekanisme Good Corporate Governance yang lebih canggih untuk mengelola peningkatan biaya agensi dan asimetri. Kondisi tersebut menciptakan kebutuhan akan mekanisme good governance yang lebih canggih dan terstruktur. Perusahaan kecil dengan satu lokasi dan lini produk terbatas masih dapat dikelola secara efektif melalui pengawasan langsung dan komunikasi internal. Perusahaan kecil yang menerapkan sistem good corporate governance terlalu kompleks dan dianggap tidak efisien dan bersifat birokratis. Ketika perusahaan melakukan ekspansi geografis, diversifikasi produk atau akuisisi model, pengawasan informal menjadi tidak memadai. Oke, selanjutnya di sini kita membahas mengenai faktor penentu utama tata kelola korporat yang kedua, yaitu tingkat leverage dan struktur modalnya. Jadi struktur modal sendiri itu apa sih? Struktur modal sendiri itu adalah komposisi pendanaan antara utang dan ekuitas suatu perusahaan. Nah, bagaimana peran leverage atau utang pada tata kelola perusahaan? Nah, leverage ini bisa sebagai mekanisme disiplin, yaitu perusahaan itu wajib membayar bunga dan pokok utangnya
membatasi penggunaan arus kas bebas atau free cash flow, mendorong manajemen lebih efisien, mengurangi potensi investasi atau proyek yang tidak menguntungkan. Jadi biasanya suatu perusahaan yang tidak memiliki tekanan dari utang, itu manajernya bakal berpotensi menggunakan arus kas untuk proyek yang tidak menguntungkan melalui ekspansi atau akuisisi yang hanya memperbesar ukuran perusahaan saja, namun tidak menghasilkan keuntungan yang begitu besar, atau membelanjakan dana untuk fasilitas yang tidak terlalu diperlukan. Namun, jika suatu perusahaan memiliki tekanan dari utang, otomatis manajemen tuh dipaksa atau di pressure untuk lebih fokus pada efisiensi operasional dan memastikan perusahaan menghasilkan arus kas yang cukup untuk memenuhi kewajibannya. Nah, jika gagal, resiko terburuknya ya bangkrut atau menjadi ancaman serius bagi posisi-posisi yang di atas atau kelangsungan manajemennya. Nah, selain itu, perusahaan jika memiliki utang, otomatis kreditur tuh juga bisa melakukan due diligence sebagai atau sebelum memberi pinjaman, biasanya disebutnya kayak cross check gitu. Lalu mengawasi kinerja perusahaan setelah pinjaman diberikan, mengawasi diformalkan melalui debt covenant. Nah, pengawasan diformalkan melalui debt covenant ini tuh apa sih? Jadi perusahaan debt covenant ini tuh kreditur tuh bakal membatasi perusahaan dalam menambah utang baru, menjual aset penting, membayar dividen, dan melakukan merger atau akuisisi tanpa izin. Biasanya jika perusahaan melanggar ketentuan tersebut, itu dapat terjadi technical default atau gagal bayar teknis. Nah, dalam kondisi ini, otomatis kreditur tuh berhak atau memilih hak untuk menuntut pelunasan segera atau menegosiasi ulang pinjaman dengan syarat yang lebih ketat. Nah, tapi kalau leverage-nya terlalu tinggi gimana? Kalau leverage-nya terlalu tinggi, otomatis beban bunga yang harus ditanggung tuh lebih besar dan rentan terhadap krisis ekonomi atau resiko financial distress, bisa disebut dengan kesulitan keuangan, dan potensi gambling for resurrection. Nah, yaitu berharap proyek beresiko tinggi itu dapat menyelamatkan perusahaan. Jika gagal, hal ini tuh justru semakin merugikan kreditur. Selain itu, perusahaan itu juga diwajibkan menjaga risiko keuangan tertentu, misalnya rasio utang terhadap ekuitas atau rasio cakupan bunga, agar tetap di atas batas minimum yang disepakati. Jadi intinya harus balance rasionya biar nggak terlalu over juga nggak terlalu kurang. Nah, selanjutnya itu kita membahas mengenai faktor penentu utama tata kelola korporat yang ketiga. Yang ketiga itu pertumbuhan penjualan dan profitabilitas. Jadi kinerja keuangan itu diukur melalui pertumbuhan penjualan dan profitabilitasnya, misalnya ROE atau return of asset. Nah, hubungan dengan GCG ini bersifat dua arah. Yang pertama, GCG ke kinerja keuangan. Nah, kalau GCG-nya kuat, otomatis itu mendorong kinerja jangka panjangnya, lalu meningkatkan kepercayaan investor, serta menciptakan sistem pengawasan dan kontrol yang baik. Kalau sebaliknya, kinerjanya yang baik itu dapat menguatkan GCG-nya. Jadi perusahaan dengan kinerja tinggi itu memiliki sumber daya yang lebih besar, dewan berkualitas tinggi, audit internalnya kuat, sistem pengendalian internalnya baik, dan reputasi yang baik di mata investor. Nah, siklus hidup perusahaan itu biasanya ada dua. Yang pertama startup. Nah, kalau perusahaan startup atau yang baru mulai itu biasanya fokus ke inovasi dan kecepatannya. Lalu jika perusahaan yang matang atau go publik itu fokus ke GCG yang kuat. Kenapa? Karena GCG yang kuat itu adalah salah satu syarat utama agar menarik perhatian investor. Nah, lalu apakah ada resiko saat kinerjanya tinggi? Ada. Jadi resikonya itu yang pertama ada komplasensi atau rasa puas diri, dewan kurang kritis terhadap CEO, tekanan pertahanan pertumbuhan, resiko manipulasi laporan keuangan, dan pengambilan resiko berlebihan. Jadi kepuasan diri itu kalau dewan dan manajemen ini jadi kepuasan diri itu kurang bagus karena kalau udah terlalu puas dengan hasil atau kinerja kita, dewan dan manajemen tuh bisa menjadi kurang waspada karena merasa perusahaan ini tuh bakal terus sukses gitu. Nah, dewan tuh juga bisa jadi terlalu percaya ke CEO-nya yang karismatik dan berprestasi sehingga mengurangi sikap skeptis dan pengawasan kritis. Jadi dewan tuh kurang kritis terhadap kinerja CEO-nya, seperti itu.
Baik, selanjutnya di sini ada karakteristik Dewan Komisaris yang efektif. Di sini ditentukan oleh independensi anggota, kompetensi dan pengalaman yang memadai, serta keberagaman latar belakang yang mendukung sudut pandang yang luas dalam pengambilan keputusan. Selain itu, efektivitas Dewan juga terlihat dari peran pengawasannya aktif, komunikasi yang terbuka dengan manajemen, serta komitmen terhadap prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan. Karakteristik memungkinkan Dewan menjalankan fungsi pengawasan secara objektif dan strategis demi keberlanjutan perusahaan. Komposisi dewannya seimbang antara anggota independen dan non-independen sangat menentukan efektivitas tata kelola perusahaan. Anggota non-independen memberikan pemahaman operasional dan strategi internal, sedangkan anggota independen menjaga objektivitas pengawasan serta melindungi kepentingan pemegang saham. Peran independen juga penting dalam komite-komite strategis agar keputusan tetap profesional dan bebas konflik kepentingan. Dengan keseimbangan tersebut, Dewan dapat menggabungkan wawasan internal dan pengawasan objektif untuk menciptakan tata kelola yang lebih kuat. Pada bagian ini membahas keragaman anggota Dewan sebagai unsur penting dalam tata kelola perusahaan modern. Keragaman terutama dari sisi gender dan keahlian berperan dalam meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, memperkuat pengawasan risiko, serta membantu Dewan memahami lingkungan bisnis yang lebih kompleks. Dari sisi gender, keberagaman tidak hanya mencerminkan kesetaraan, tetapi juga memberikan manfaat bisnis, seperti diskusi yang lebih objektif dan kinerja perusahaan yang lebih baik. Sementara itu, keragaman keahlian memastikan Dewan memiliki kompetensi yang sesuai dengan strategi dan risiko perusahaan, misalnya di bidang teknologi, pemasaran global, atau keberlanjutan. Dengan demikian, keragaman anggota Dewan merupakan salah satu indikator tata kelola yang baik dan berkontribusi pada keberhasilan perusahaan dalam jangka panjang. Kemudian frekuensi pertemuan dan efektivitas pengawasan. Efektivitas pengawasan oleh Dewan Komisaris tidak hanya ditentukan oleh siapa yang duduk di Dewan, tetapi juga oleh bagaimana mereka bekerja. Salah satu indikator proses kerja Dewan yang sering dianalisis adalah frekuensi pertemuan Dewan. Nah, secara intuisi, Dewan yang bertemu lebih sering diasumsikan lebih terlibat dan lebih mampu menjalankan fungsi pengawasannya secara mendalam. Adapun frekuensi pertemuan yang memadai adalah sebuah keniscayaan. Yang pertama ada dua, Dewan hanya bertemu sekali atau 2 kali setahun. Nah, Dewan yang hanya bertemu sekali atau 2 kali setahun ini tidak mungkin dapat mengikuti perkembangan bisnis yang cepat, menanggapi krisis secara tepat waktu, atau memberikan masukan strategis yang relevan. Regulasi dan praktik terbaik umumnya menyarankan pertemuan Dewan setidaknya sekali setiap kuartal, dengan pertemuan tambahan yang dapat diadakan sesuai kebutuhan. Kemudian pertemuan yang lebih sering itu telah memungkinkan Dewan untuk meninjau kinerja keuangan secara berkala, memantau kemajuan proyek-proyek strategis, dan membahas risiko-risiko yang muncul secara lebih proaktif. Tingkat kehadiran anggota Dewan dalam pertemuan-pertemuan ini juga merupakan indikator penting dan komitmen dan keterlibatan mereka. Lalu ada beberapa faktor kunci yang menentukan kualitas pertemuan. Yang pertama ada agenda yang strategis. Nah, apakah agenda rapat disusun dengan baik, fokus pada isu-isu paling krusial, dan didistribusikan bersama materi pendukung jauh-jauh hari? Yang kedua ada kualitas informasi. Apakah informasi yang disajikan kepada Dewan itu ringkas, analitis, dan berwawasan ke depan, bukan hanya tumpukan data historis? Dan ketiga ada dinamika ruang Dewan. Apakah ketua Dewan mampu memfasilitasi diskusi yang partisipatif, di mana semua anggota didorong untuk berbicara dan pandangan yang berbeda diperdebatkan secara konstrusif. Dan yang terakhir ada sesi eksekutif. Apakah anggota Dewan Independen secara rutin itu bertemu tanpa kehadiran manajemen atau dalam sesi eksekutif untuk membahas isu-isu sensitif secara lebih terbuka. Selanjutnya kita masuk ke komite-komite pendukung Dewan. Dewan Komisaris sebagai sebuah badan kolektif sering kali memiliki lingkup tanggung jawab yang sangat luas untuk dapat melakukan pengawasan yang mendalam dan efisien pada area-area spesifik yang kritis. Dewan mendelegasikan sebagian tugasnya kepada komite-komite yang lebih kecil dan lebih fokus. Struktur komite merupakan ciri dari Dewan yang matang dan terorganisir dengan baik. 3 komite yang paling umum dan dianggap paling fundamental dalam kerangka GCG modern adalah komite audit, komite nominasi, dan komite remunerasi. Nah, di Indonesia ini 2 terakhir sering digabungkan menjadi komite nominasi dan remunerasi. Selanjutnya ada peran dan fungsi komite audit. Di antara semua komite Dewan, komite audit memegang peran yang dapat dibilang paling fundamental dalam menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap perusahaan.
Yang pertama ada fungsi utama komite audit adalah memberikan pengawasan independen atas proses pelaporan keuangan perusahaan. Nah, ini termasuk meninjau laporan keuangan triwulan dan tahunan sebelum dipublikasikan untuk memastikan bahwa laporan tersebut menyajikan informasi secara wajar, akurat, dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Fungsi kedua, yaitu tidak kalah penting, adalah pengawasan terhadap sistem pengendalian internal dan manajemen risiko perusahaan. Komite audit bertanggung jawab untuk memahami dan mengevaluasi desain serta efektivitas operasional dari sistem pengendalian internal atas pelaporan keuangan. Dan yang ketiga ada fungsi mengelola hubungan perusahaan dengan auditor eksternal. Nah, komite audit itu bertanggung jawab secara langsung untuk merekomendasikan penunjukan, menetapkan kompensasi, dan mengawasi pekerjaan kantor akuntan publik atau KAP yang mengaudit perusahaan. Mereka harus meninjau dan menyetujui ruang lingkup dan rencana audit tahunan serta semua jasa non-audit yang diberikan oleh KAP untuk memastikan hal tersebut tidak mengganggu independensi auditor. Dan yang terakhir atau fungsi keempat adalah pengawasan terhadap fungsi audit internal. Mereka meninjau laporan audit internal itu secara berkala dan memastikan bahwa temuan-temuan signifikan ditindaklanjuti. Komite audit juga berperan dalam penunjukan dan pemberhentian kepala audit internal untuk memastikan independensi fungsi ini dari manajemen operasional yang diauditnya. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan pada subjudul peran dan fungsi komite nominasi dan komite remunerasi. Keduanya yakni sama-sama penting dalam peran komite nominasi dan remunerasi, berfokus pada integritas orang-orang yang memimpin perusahaan dan sistem insentif yang mendorong perilaku mereka. Hal ini merupakan fungsi yang sangat penting untuk memastikan dewan memiliki komposisi yang seimbang dengan keahlian, pengalaman, dan keragaman yang dibutuhkan. Kemudian, fungsi nominasi merupakan mencakup perencanaan suksesi terutama untuk posisi direktur dan eksekutif kunci lainnya. Kemudian, fungsi remunerasi dari komite ini untuk menetapkan dan meninjau kebijakan kompensasi bagi anggota dewan komisaris dan direksi. Hal ini untuk merancang paket remunerasi yang mampu menarik, mempertahankan, dan memotivasi talenta kepemimpinan terbaik sambil memastikan bahwa kompensasi tersebut adil, wajar, dan terkait erat dengan kinerja perusahaan. Kemudian interaksi komite dengan auditor internal dan eksternal. Interaksi komite dengan auditor internal dan eksternal merupakan hubungan yang terstruktur antara komite audit dan auditor internal dalam rangka membangun sistem perusahaan yang lebih independen dan kredibel. Interaksi dengan auditor internal sebagai penguatan fungsi pengawasan internal perusahaan, yang dimana komite audit bertanggung jawab merekomendasikan penunjukan kantor akuntan publik, mengevaluasi kualifikasi, kinerja, dan independen auditor eksternal secara berkala. Kemudian interaksi dengan auditor eksternal sebagai penghubung komunikasi langsung selama dan proses setelah audit dengan manapun. Tanpa kehadiran manajemen, auditor eksternal dapat menyampaikan temuan audit penilaian atas pengendalian internal serta kendala atau tekanan yang dihadapi secara terbuka dan objektif. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai struktur kepemimpinan dewan atau CEO duality. CEO duality sendiri adalah suatu individu yang menjabat sebagai Chief Executive Officer atau CEO sekaligus menjadi ketua dewan. Hal ini umumnya sangat lumrah di Amerika Serikat, namun kurang dianjurkan di Eropa dan kurang relevan secara struktural di Indonesia. Kemudian ada faktor pendukung mengenai CEO duality. Yang pertama, menggabungkan peran dianggap membuat kepemimpinan lebih efisien dan arah perusahaan menjadi lebih jelas karena dikendalikan oleh satu orang. Selanjutnya, keputusan dapat diambil lebih cepat karena tidak perlu melalui koordinasi antara dua pemimpin.
Dan yang terakhir, CEO dinilai sebagai pihak yang paling memahami strategi dan kondisi operasional perusahaan, sehingga dianggap tepat memimpin dewan. Kemudian ada faktor penentang. Yang pertama, penggabungan jabatan dapat melemahkan fungsi pengawasan karena dewan menjadi kurang independen. Kemudian yang kedua, ada CEO berpotensi menilai dan mengawasi kinerjanya sendiri sehingga objektivitas berkurang. Kemudian kekuasaan yang terpusat pada satu individu dapat meningkatkan risiko konflik kepentingan perusahaan yang berlebihan. Dan selanjutnya ada keuntungan dan kerugian pemisahan jabatan. Yang pertama, keuntungan mengenai pemisahan jabatan. Yang pertama, pengawasan lebih independen, yang dimana ketua dewan yang terpilih dari CEO dapat memungkinkan evaluasi kinerja manajemen dilakukan secara objektif tanpa adanya konflik kepentingan. Kemudian keseimbangan kekuasaan. Pemisahan peran dapat mencegah konsentrasi kekuasaan berlebihan pada satu individu dan dapat mengurangi risiko dominasi CEO. Kemudian selanjutnya fokus peran lebih jelas, di mana CEO fokus pada operasional dan strategi, sedangkan ketua dewan berfokus pada tata kelola dan fungsi pengawasan. Kemudian terakhir ada komunikasi lebih kredibel, di mana ketua dewan independen dapat menjadi penghubung yang lebih dipercaya oleh pemegang saham, terutama dalam situasi sensitif atau krisis. Selanjutnya, keuntungan dan kerugian mengenai pemisahan jabatan. Yang pertama, pengambilan keputusan lebih lambat karena kan harus melalui dua pemimpin. Proses persetujuan bisa lebih lama dibandingkan struktur dengan satu kepemimpinan. Kemudian ketua dewan kurang memahami operasional, di mana ketua dewan independen mungkin tidak sedalam CEO dalam memahami kegiatan sehari-hari perusahaan. Kemudian yang terakhir ada kesulitan menemukan kandidat yang tepat. Untuk menemukan CEO dan ketua dewan yang sama-sama kompeten dan bisa bersama dengan baik mungkin sangat sulit dan bukan hal yang mudah. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai peran terbaik dalam kepemimpinan dewan. Nah, terdapat beberapa praktik terbaik yang dapat diterapkan untuk memastikan kepemimpinan dewan ini berjalan efektif dan fungsi pengawasan itu tetap terjaga. Yang pertama adalah memiliki piagam dewan atau board charter yang jelas dan komprehensif. Nah, piagam ini tuh menjelaskan peran, tanggung jawab, dan juga wewenang dewan, termasuk pembagian peran CEO dan juga ketua dewan, serta mekanisme penyeimbang jika jabatan tersebut itu digabung. Kemudian yang kedua adalah penunjukan ketua direktur independen atau lead independent director. Nah, terutama itu jika terjadi CEO duality. Nah, perannya ini itu meliputi memimpin rapat anggota independen menjadi penghubung dengan CEO gitu. Kemudian membantu penyusunan agenda dan juga memimpin evaluasi kinerja CEO. Kemudian yang ketiga adalah pelaksanaan sesi eksekutif secara teratur. Nah, di sini perlu diadakannya sesi eksekutif yang rutin itu tanpa kehadiran manajemen agar anggota independen itu bisa berdiskusi terbuka tentang isu sensitif dan dari kinerja CEO gitu. Kemudian ada yang keempat, ini ada proses evaluasi dewan secara berkala. Di sini tuh harus dilakukan evaluasi secara berkala. Ini tuh mencakup dewan, komite, dan juga anggota untuk menemukan area perbaikan. Jadi kayak bermusyawarah gitu. Kemudian evaluasi ini tuh bisa dibantu dengan pihak ketiga agar lebih objektif. Nah, dan yang terakhir adalah komitmen terhadap komunikasi yang transparan. Dewan itu juga perlu menjaga komunikasi yang transparan dengan pemegang saham maupun investor. Nah, di sini tuh untuk membangun kepercayaan dan memahami perspektif dari mereka seperti itu. Maka dari praktik-praktik yang sudah saya sebutkan tadi itu bertujuan untuk menciptakan keseimbangan
kekuasaan, terus mendorong akuntabilitas, dan memastikan dewan ini berfungsi sebagai aset strategis bagi perusahaan, bukan hanya sebagai badan pemenuhan kepatuhan. Berikutnya, saya akan menjelaskan mengenai pengaruh kepemimpinan terhadap kualitas GCG. Jadi, struktur CEO dan ketua dewan itu adalah penentu kualitas pengawasan dan akuntabilitas di puncak organisasi. Jadi, itu tuh sangat berpengaruh gitu loh. Struktur CEO dan ketua dewannya itu sangat berpengaruh bagi kualitas GCG. Nah, di sini ada dua kondisi. Jadi yang pertama ada jika jabatan dipisah, kemudian ada kondisi lain jika CEO merangkap sebagai ketua dewan atau CEO duality. Pertama, saya akan menjelaskan jika jabatan dipisah. Itu tuh independensi dewan itu lebih kuat dan pengawasannya lebih efektif. Kemudian ada agenda dan keputusan itu tidak didominasi oleh manajemen. Dan yang ketiga, evaluasi kinerja dan remunerasi CEO itu menjadi lebih objektif. Dan yang terakhir yaitu pengawasan risiko strategis ini lebih aktif. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai jika CEO itu merangkap sebagai ketua dewan atau CEO duality. Nah, yang pertama itu resiko konflik kepentingan itu dalam evaluasi diri dan juga kompensasi itu lebih ada gitu loh. Kemudian yang kedua adalah dewan itu cenderung lebih pasif terhadap CEO. Dan yang ketiga adalah kualitas kontrol dan check and balance itu bisa melemah. Nah, kedua kondisi tersebut itu ada dampaknya ke pasar dan juga investor. Yang pertama, struktur itu dampaknya yaitu struktur terpisah itu dinilai sebagai praktik GCG yang lebih baik dan dapat meningkatkan kepercayaan investor dan kredibilitas tata kelola.